Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang penyajian himpunan. Penyajian himpunan itu ada 3. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau bisa disebut dengan enumerasi. Nah, penyebutan penyajian himpunan ini bisa dituliskan dengan menuliskan huruf besar, diikuti tanda sama dengan, kemudian diikuti kurung kurawal. Kurung kurawal itu kurung seperti ini. Contohnya ini, A sama dengan, terus kurung kurawal, anggotanya itu ini 3, 5, 7. Terus di sini ada B, kurung kurawal, 2, 3, 5, 7. Jadi, cara penyajian himpunan yang pertama adalah menuliskan huruf besar, diikuti tanda sama dengan, kemudian kurung kurawal, baru anggotanya apa. Nah, kalau ada titik-titik seperti ini, kalau ada titik-titik 3 seperti ini, artinya ini dia tuh terus berlanjut. Jadi terus ke sana itu ada angkanya. Ini di sini ada negatif 3, di sana berarti ada negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya sampai tak hingga. Ini ke kanan pun juga sama, ini artinya masih bisa dilanjutkan. Berarti di kanannya 3 ini sebenarnya ada 4, 5, 6, dan seterusnya sampai tak hingga. Jadi kalau ada titik-titik itu artinya anggotanya masih diseteruskan dan banyak. Penyajian yang kedua adalah dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Misalnya untuk soal nomor 1 ini, di sini A sama dengan 3, 5, dan 7. Jika dituliskan dengan cara nomor 2 ini, itu nulisnya gini. A adalah himpunan bilangan ganjil lebih dari 1 kurang dari 8. Bilangan ganjil itu kan 3, 5, 7. Beneran kan? Ini 3, 5, 7 lebih dari 1 kurang dari 8 dan juga bilangan ganjil. Terus yang B, di sini ada 2, 3, 5, dan 7. Ini bisa dituliskan sebagai himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Bener kan? 2 itu prima, 3 itu juga prima, 5, 7 itu prima yang kurang dari 10. Untuk yang C ini ada A, I, U, E, O. Kalau dituliskan sebagai menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, C ini adalah himpunan huruf vokal. Huruf vokal itu A, I, U, E, O ini. Kalau huruf lainnya yang kayak selain A, I, U, E, O itu disebut huruf konsonan. Dan yang D ini di sini ada bilangan negatif, 0, dan positif. Ini disebut sebagai himpunan bilangan bulat. Dan cara yang ketiga adalah dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya seperti ini. Untuk menyatakan himpunan dalam notasi itu biasanya penulisannya itu diawali dengan huruf besar sama dengan tetap, kurung kurawalnya juga tetap. Terus itu ada hurufnya. Hurufnya di sini itu terserah A, B, C-nya apa. Tapi biasanya yang paling sering digunakan itu ya X, Y, Z. Misal Pak menggunakan huruf lainnya itu sebenarnya nggak apa-apa. Misal di sini hurufnya kecil, A kecil atau P kecil itu nggak apa-apa. Ini cara bacanya itu seperti ini. X sedemikian hingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. X adalah bilangan ganjil. Nah, maksudnya ini, A ini itu adalah bilangan ganjil yang nilainya kurang dari 1, tapi kurang dari 8. Ini tadi kan yang soal yang A, ini ada 3, 5, 7. Ini kan bilangan ganjil. Yang nilainya itu lebih dari 1, 3 lebih dari 1 kan? Dan juga 5 lebih dari 1, 7 juga lebih dari 1. Terus apakah dia kurang dari 8? Kan benar, 3 kurang dari 8, 5 kurang dari 8, dan 7 kurang dari 8. Untuk yang B di sini Y sedemikian hingga Y kurang dari 10. Y adalah bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang mempunyai tepat 2 faktor. Bilangan prima yang kurang dari 10, ya benar nih, 2, 3, 5, 7 ini. Untuk yang C, Z sedemikian hingga, Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin, yaitu ini, C ini di sini, A, I, U, E, O. Terus untuk yang D ini X sedemikian sehingga X adalah bilangan bulat.
bilangan bulat kan, bilangan bulat. Ini semua itu bilangan bulat. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tulislah anggota-anggota himpunan berikut. Di sini ada A sama dengan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Kalau kata-katanya kurang dari 10, berarti 10-nya ini tidak ikut. Yang diikutkan bilangan ganjil aja, tapi 10-nya tidak ikut. Jadi anggotanya itu kan bilangan ganjil yang kurang dari 10 kan ada 1, 3, 5, 7, 9. Untuk yang B, bilangan asli yang kurang dari 7. Kalau kurang dari 7, 7-nya ini tidak ikut. Bilangan asli itu apa aja, Bu? Kalau kalian lupa bilangan asli itu apa aja, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Video yang minggu lalu itu saya sudah mencantumkan di videonya bilangan asli itu apa, bilangan cacah itu apa, bilangan bulat itu apa, bilangan prima apa, sudah ada. Silakan kalian cek di video sebelumnya jika kalian lupa. Nah, bilangan asli itu adalah bilangan yang diawali dari angka 1. Bilangan asli yang kurang dari 7. Kalau kurang dari 7 kan seperti yang saya bilang tadi, 7-nya itu tidak ikut. Jadi yang ditulis di sini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang C, bilangan prima kurang dari 7. Ingat kalau kurang dari 7-nya ini nggak ikut. Bilangan prima itu kan ini 2, 3, 5. Jadi 7-nya nggak ikut. Lanjut di sini yang D, X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 6. X elemen bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0. Kalian nanti bisa lihat lagi di video sebelumnya bilangan cacah, bilangan prima seperti yang saya sebutkan tadi ya. X kurang dari sama dengan 6. Kalau di sini ada tanda sama dengannya yang bawah ini, berarti nanti 6-nya ikut. Kan bilangan cacah itu dimulai dari 0, jadi 0-nya ikut sampai 6. 6-nya dicantumkan. Kenapa dicantumkan? Karena di sini ada sama dengannya. Jadi ditulisnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang E, X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan min 4 dan maaf salah bacanya, X lebih dari sama dengan negatif 4 dan X kurang dari 2. X elemen bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan juga positif. X-nya di sini lebih dari sama dengan negatif 4. Karena ada sama dengan, ada tanda di bawah ini, berarti negatif 4-nya ikut ditulis di sini negatif 4 urut ya, negatif 4, terus negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Terus 2-nya kenapa nggak ikut? 2 di sini tidak ikut karena di sini tidak ada sama dengannya, tidak ada tanda garis di bawah tanda kurang darinya ini. Nah, untuk yang F, F sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 5. Nah, kurang dari 5 dan X ini bilangan cacah. Di sini X kurang dari 5-nya nggak ada sama dengan. Ingat, kalau nggak ada sama dengan, berarti 5-nya nggak ikut. Jadi, buat membedakan ya, untuk yang D ini tadi kan ada sama dengannya. Berarti ini 6-nya ikut di sini. Tapi kalau tidak ada sama dengannya, 5-nya tidak ikut. Maka jawabannya cuma ini, 0, 1, 2, 3, 4. Terus lanjut yang G, contoh terakhir. G ini X sedemikian sehingga X lebih dari negatif 2 dan X kurang dari sama dengan 3. X elemen bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Karena di sini negatif 2-nya di sini tidak ada sama dengan. Karena tidak ada sama dengan, berarti negatif 2-nya ini tidak ikut. Dan di sini X kurang dari sama dengan 3. Di 3-nya di sini ada sama dengan, berarti 3-nya ikut di sini. Kalau nggak ada sama dengan, nggak ikut. Makanya mulainya bukan dari negatif 2, tapi dari setelahnya negatif 2. Kan negatif 1. Negatif 1, 0, 1, 2, 3. Sudah untuk penyajian himpunan. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.